kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 28 sampai dengan 34, hidup bersih dan sehat anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4. Masih ingatkah kamu dengan lagu Membuang Sampah? Ini materi Ayu bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Dengarkan kembali penjelasan gurumu. Baik anak-anak, sebelum menyanyikan lagunya, kita perhatikan dulu tanda dinamiknya. Tanda garis lurus ini berarti dinyanyikan keras. Selanjutnya tanda bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Kita amati pada lagu Membuang Sampah ini anak-anak, syair dan lagu ciptaan Ate Mahmud. Di sini pada baris pertama ada tanda garis bergelombang seperti ini berarti dinyanyikan lembut. Baris kedua juga tanda bergelombang dinyanyikan lembut. Baris ketiga tidak ada tanda berarti dinyanyikan biasa. Baris keempat di sini ada tanda garis lurus dinyanyikan keras. Dan pada baris kelima di sini tidak ada tanda berarti dinyanyikan biasa. Baik, Ibu di sini akan menyanyikan lagunya. Anak-anak menyimak, nanti anak-anak mencoba sendiri menyanyikan lagunya, harus lebih bagus dari Ibu nanti. Do do mi sol la sol mi re do re mi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bisa anak-anak? Ibu lanjut ke materi Ayu membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Di sini Bu beri tambahan penjelasan anak-anak. Sampah organik ini tadi bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Sampah organik seperti daun-daunan, kulit buah, dan sisa sayuran bisa diolah menjadi pupuk kompos. Di sini sampah organik, ini sampah yang mudah membusuk. Sekarang Ibu bahas apa isi teks di atas. Isi dari teks di atas adalah halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan agar terlihat rapi dan asri. Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Saya sangat setuju karena halaman rumah yang rapi dan asri bebas dari kuman dan nyaman untuk beraktivitas. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Baik, kita amati pada gambar di sini. Ini tampak halaman rumah yang kumuh, yang tidak bersih. Tampak di sini kaca jendelanya kotor di sini.
Sampah berserakan di mana-mana. Di sini, ini tanaman bunganya tidak terawat, ada yang layu seperti ini. Selanjutnya, banyak daun-daun hijau berguguran, berarti ini kurang air anak-anak. Ini kurang disiram ini. Selanjutnya, apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Ini adalah halaman rumah yang tidak bersih. Ibu lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ini Ibu memberi satu contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat contoh lain, tidak harus sama dengan Ibu, sesuai hasil pengamatan anak-anak nanti. Ibu bacakan. Halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih tidak sedap dipandang mata. Sampah berserakan di mana-mana. Tanaman bunga tampak tidak terawat. Daun-daun pohon berguguran di mana-mana. Kaca jendela tampak kotor. Bau tidak sedap dari sampah yang membusuk mengundang lalat. Sampah menumpuk juga menjadi sarang kecoa, tikus, dan kuman penyakit. Halaman rumah yang tidak bersih membuat penghuninya tidak nyaman beraktivitas di halaman rumah. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini ada gambar potongan kertas, dan juga ada gambar kemasan makanan anak-anak di gambar kedua. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sudah pernah Ibu ajarkan bahwa kalau bangun datar itu kuncinya seperti selembar kertas anak-anak. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini gambar potongan kertas tadi anak-anak. Ini berupa bangun datar, jajar, genjang. Nih, di sini banyak sisinya, ada 4. Sisi itu dindingnya anak-anak. Ini sisi ke-1, ini sisi kedua, sini sisi ketiga, di sini sisi keempat. Selanjutnya banyak sudutnya. Sudut itu pojoknya anak-anak. Di sini nih. Ini pojok ke-1, ini pojok kedua, atau sudut kedua, di sini sudut ketiga, di sini sudut keempat. Lanjut, banyak titik sudut karena di sini titik, berarti ini berupa titik. Titik sudutnya di sini nih, titik pada pojoknya di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Bisa anak-anak? Ibu lanjut ke gambar kedua. Tadi pembungkus makanan adalah gambar persegi panjang. Banyak sisinya, ada 4. Kita hitung. Nih 1, 2, 3, 4 sisinya. Selanjutnya banyak sudutnya, ada 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Dengarkan penjelasan gurumu tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut. Ini perlu anak-anak ketahui pada bangun jajar genjang dan pada bangun persegi panjang. Dindingnya ini, dinding luarnya di sini nih disebut dengan sisi. Dindingnya disebut dengan sisi. Selanjutnya pojoknya di sini nih. Ini pojok dari bangun ini disebut dengan sudut. Sudut itu pertemuan 2 garis anak-anak. Ini tidak boleh garis lengkung anak-anak, harus garis lurus seperti ini. Ini pertemuan dari 2 garis lurus ini disebut dengan sudut. Ini. Selanjutnya kalau titik sudut berarti titik pangkal bertemunya 2 garis. Titik pangkal bertemunya 2 garis ini disebut dengan titik sudut. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ini ada 5 gambar bangun datar anak-anak. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Ibu mulai dari gambar ke-1 anak-anak. Ini nama bangun. Ibu tulis nama bangun seperti ini. Nama bangunnya adalah segitiga.
di sini tepatnya adalah segitiga sama sisi anak-anak. Banyak sisinya, ini dindingnya kita hitung ada 1, 2, 3. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Sekarang bangun kedua, ini adalah bangun trapesium. Tepatnya adalah trapesium sama kaki karena kedua kakinya di sini sama panjang. Banyak sisinya ada dindingnya 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Lanjut ke gambar ketiga. Di sini anak-anak, nama bangunnya persegi. Banyak sisinya ada 4. Ini persegi anak-anak karena sudutnya di sini siku-siku. Ini 1, 2, 3, 4. Banyak sisinya 4. Selanjutnya banyak sudutnya 1, 2, 3, 4. Sekarang banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Bisa anak-anak? Baik, Ibu lanjut ke gambar keempat anak-anak. Nama bangunnya adalah segitiga. Banyak sisinya ada, kita hitung. Ini tepatnya segitiga siku-sikunya anak-anak. Ada 1, 2, 3. Sisinya ada 3. Banyak sudutnya ada di sini siku-siku. Ini siku-siku anak-anak. 1, 2, 3. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3. Sekarang gambar kelima. Ini nama bangunnya adalah trapesium. Tepatnya trapesium siku-siku karena di sini ada 2 sudut siku-siku, 2 sisi sejajar di sini. Banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ini yang siku-siku ada 2. Banyak titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ibu bahas selanjutnya anak-anak. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Ini untuk yang pertama, nama bangun datanya adalah segitiga, banyak sisi 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudut 3. Sekarang kita ke gambar kedua adalah trapesium. Anak-anak bangunnya tadi trapesium. Tadi banyak sisinya ada 4, di sini banyak sisi 4, banyak sudut ada 4 dan banyak titik sudut ada 4. Bangun ketiga di sini anak-anak ada bangun persegi di sini. Bangun persegi di sini banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Lanjut ke bangun keempat. Di sini ada bangun segitiga anak-anak. Ibu tulis dulu di sini. Bangun segitiga. Banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Bangun kelima ada bangun trapesium. Bangun trapesium. Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Sekarang coba kelompokkan bangun-bangun di atas. Kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Mulai dari gambar ke-1, bangun segitiga. Di sini banyak sudutnya tadi 3, banyak sisinya 3, titik sudutnya juga 3. Bangun datar yang berbentuk segitiga. Gambar kedua, trapesium anak-anak. Ini banyak sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Berarti termasuk bangun berbentuk segi 4. Bangun datar berbentuk segi 4. Kita masukkan ke sini. Lanjut ke gambar ketiga, persegi anak-anak. Ini sisinya ada 4, sudutnya ada 4, titik sudutnya ada 4. Ini kita masukkan ke sini. Ini, segi 4. Lanjut ke gambar keempat, bangun segitiga. Di sini anak-anak, sisinya ada 3, sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3. Ini kita masukkan ke sini.
Lanjut ke gambar kelima, bangun trapesium. Di sini anak-anak, sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya ada 4. Kita masukkan ke bangun data berbentuk segi 4. Nanti anak-anak mencoba sendiri, pasti bisa ini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.